kami memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama saya Latifa Fendi Samet. Sebetulnya langsung terangkan maksud tentang membangun hubungan antara individu dan kelompok. Jadi di sini membangun hubungan antara individu dan kelompok itu proses interaksi dan komunikasi antara anggota kelompok dengan tujuan menciptakan hubungan yang saling mendukung, saling memahami dan saling mengerti. Pertama itu di bagian A, individu dan hidup bersama sebagai makhluk sosial. Ya, jadi pertama itu individu, kita menjelaskan individu itu suatu identitas yang unik yang memiliki tujuan dan kebutuhannya masing-masing yang berbeda-beda. Dan terus sebagai individu itu terus harus bagaimana terus punya naluri itu untuk hidup tidak sendiri atau berketergantungan sebagai makhluk sosial. Dan dengan cara kita itu saling berinteraksi, membangun hubungan baik antara sesama di dalam masyarakat demi mewujudkan hidup yang harmonis untuk kedepannya. Misalnya saya dan Arlen, kita dari kecil itu mungkin belum tahu apa-apa, semenjak kita bertambahnya umur kita akan berevolusi menjadi makhluk sosial yang memiliki ketergantungan dengan sesama individu. Jadi bagaimana cara membangun itu ya dengan cara kita berkomunikasi antara sesama, membangun hubungan baik supaya kita mendapatkan teman untuk nanti kita menikmati hidup yang harmonis. Dan yang kedua itu manusia dan budaya. Budaya itu pertama itu budaya itu warisan yang turun temurun diwariskan dari generasi ke generasi. Dan manusia itu artinya itu makhluk satu entitas yang memiliki pemikirannya masing-masing dan hidup berketergantungan antar sesama. Itu budaya, jadi itu manusia dan budaya itu setiap manusia pasti memiliki budayanya masing-masing. Misalnya kita yang tinggal di Kota Manado, kita memiliki kebudayaan adat Minahasa yang mungkin berbeda dari bahasa, dari karya-karya seni di Manado pasti berbeda di masing-masing wilayah itu. Misalnya di Jawa, di Bali, Manado pasti memiliki kebudayaan yang berbeda-beda dari bahasa, dari karya-karya adat-adat yang di sana. Yang ketiga itu kerangka hidup bersama individu dan kelompok. Jadi kerangka hidup bersama dalam kelompok itu bagaimana manusia satu individu itu memposisikan diri dalam misalnya satu perusahaan, dia bekerja dalam satu perusahaan, dia harus memposisikan diri dalam kelompok itu misalnya dengan cara ya menjalin hubungan baik kan, interpersonal saling sesama dalam kelompok itu, menjalin solidaritas dalam kelompok ataupun juga membangun moral di dalam satu kelompok. Jadi itu yang mendongkrak kita dari dalam perusahaan itu untuk mencapai tujuan kita bersama dalam kelompok. Terus kita akan lanjut tentang mengelola stres. Jadi mengelola stres itu bagaimana dalam mengidentifikasi masalah atau tekanan yang terkait dalam terapeutik itu sendiri. Faktor dari mengelola stres itu banyak, dari faktor keluarga atau faktor pertemanan, sosial itu banyak sekali. Jadi yang faktor mengelola stres itu ada terapeutik itu sendiri, itu tergantung dari orang bagaimana terapeutik cara untuk mengelola terapeutik stres. Kemungkinan hal-hal yang biasa kita jadi bikin mengelola stres itu kemungkinan kita jamakan segala sesuatu yang bikin kita mood bagus dan sesuatu yang bikin kita nggak mau pikir-pikir itu masalah yang terjadi pada orang diri sendiri. Jadi kemungkinan juga Moni bisa mengelola stres itu, Moni boleh membuat dengan cara Moni mau olahraga. Itu sangat membantu Pak Moni itu bagaimana Moni mau stres itu biar tidak terlalu berpikir mengenai masalah yang terjadi Pak Moni diri sendiri. Jadi stres itu kemungkinan juga dia besar dari Moni pemikiran sendiri. Moni terlalu banyak berpikir sampai Moni stres itu terlalu bawah sampai Moni kesehatan itu terganggu. Itu pengaruh sekali Moni diri sendiri. Mengelola stres itu dengan banyak cara tergantung dari Moni. Moni mau niat atau kalau Moni mau terus berpikir tuh Moni stres itu otomatis dia terganggu sekali Moni kesehatan. Mengelola stres itu juga tergantung dari Moni lingkungan juga. Kalau Moni merasa itu tidak nyaman, terasa Moni harus menjauh dari lingkungan itu. Itu sangat pengaruh sekali kalau Moni kesehatan atau Moni tekanan batin Moni sendiri. Terus yang mengelola konflik. Mengelola konflik itu orang akan mengidentifikasi masalah atau tekanan
yang ada di antara banyak orang atau individu atau kelompok. Konflik itu terjadi sebab perbedaan pendapat, terjadi perbedaan pendapat. Itu salah satu konflik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Terus memang konflik itu dia juga faktor terbesar itu sangat pengaruh buat orang, apalagi orang di kelas banyak pendapat itu yang berbeda-beda. Akhirnya dia bagaimana dia mampu itu orang mengulas satu masalah ini yang terjadi, karena di sini ada banyak pikiran yang berbeda-beda. Orang harus sedingin dulu terang kepala biar konflik ini dia mungkin reda dan dia terselesaikan masalah itu dengan kepala dingin. Dengan pendapat orang-orang kan berbeda-beda, otomatis semua itu orang boleh berpikir balik ke orang itu masing-masing. Dia boleh bagaimana cara untuk orang mengelola konflik ini. Kalau memang orang pakai ego, otomatis konflik itu dia tak bakal selesai, tetap terjadi konflik terus. Terus mau konflik ini juga Moni boleh mau bikin cara bagaimana Moni mengontrol emosi, bagaimana Moni mengontrol bagaimana di keadaan itu. Moni mesti mereda dulu Moni pikiran. Kalau Moni emosi, kalau menurut kita Moni tidak usah masuk di situ. Moni boleh mau bikin apa saja atau Moni boleh menghindar dari orang itu biar Moni pikiran sendiri itu mesti tenang. Jangan Moni mau terus ada di situ, otomatis Moni konflik itu tidak terjadi mau selesaikan atau dia tetap mau ada konflik kalau Moni tidak pakai kepala dingin. Jadi kesimpulan dari apa yang terjadi untuk bawakan itu, bahwa hubungan yang baik antara individu dan kelompok sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan membangun hubungan yang mendukung dan saling menghormati untuk meningkatkan kerjasama dalam individu dan kelompok.